Perkenalkan, nama saya Mates Danakorama. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data inflasi dan pertumbuhan ekonomi tiap negara di ASEAN pada tahun 2000 sampai 2019. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN pada tahun 2000 sampai 2019. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel makroekonomi yang digunakan untuk menilai apakah suatu negara mengalami kemajuan perekonomian. Namun dalam kenyataannya terdapat berbagai permasalahan dalam suatu perekonomian negara, salah satunya adalah inflasi. Inflasi merupakan keadaan di mana harga barang umum secara berkelanjutan mengalami kenaikan selama periode tertentu dalam perekonomian suatu negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan produk domestik bruto tanpa melihat kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Berdasarkan teori tersebut, diperoleh hipotesis penelitian yaitu H0, variabel inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN pada tahun 2000 sampai 2019. H1, variabel inflasi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN pada tahun 2000 sampai 2019. Pada penelitian ini digunakan data panel tahunan dari negara-negara di ASEAN pada periode 2000 sampai 2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari situs resmi World Bank. Kemudian, pembahasan. Pertama, saya melakukan uji stasioneritas. Uji stasioneritas digunakan untuk memperoleh hasil apakah data inflasi dan pertumbuhan ekonomi stasioner atau tidak dengan menggunakan metode ADF. Untuk data inflasi, diperoleh probabilitasnya adalah 0,0047. Karena nilai probabilitasnya kurang dari alfa, maka dapat dikatakan variabel inflasi stasioner pada level. Begitu juga variabel GDP growth, diperoleh nilai probabilitasnya adalah 0,0034. Karena nilai probabilitasnya kurang dari alfa, maka dikatakan variabel GDP growth telah stasioner pada level. Kemudian sebelum melakukan estimasi, dilakukan dulu uji untuk memilih metode model yang terbaik untuk penelitian ini. Kemudian dilakukan uji redundan. Untuk mengetahui model yang terbaik antara CM dan FEM, maka dilakukan uji redundan. Pada uji ini diperoleh probabilitasnya adalah 0,00, sehingga H1 diterima. Model terbaik yang digunakan adalah FEM. Kemudian uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM. Hasil dari uji Hausman probabilitasnya adalah 0,004, sehingga model terbaik yang digunakan adalah FEM. Dari hasil estimasi diperoleh nilai koefisien determinasinya sebesar 0,504275. Artinya variabel inflasi mampu menjelaskan variabel GDP growth sebesar 50%, sedangkan sisanya 49,5725 dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian, hubungan antara inflasi dan GDP growth. Dari hasil estimasi, probabilitas variabel inflasi itu sebesar 0,0487, yang memiliki arti bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel GDP dan berpengaruh negatif. Artinya ketika inflasi mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Kesimpulan, berdasarkan hasil estimasi dapat dikatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN. Dengan meningkatnya harga-harga akan menurunkan konsumsi dalam negeri, dan apabila konsumsi dalam negeri turun, maka akan mempengaruhi tingkat GDP negara tersebut. Terima kasih.